Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas integral tak tentu, yang dimana untuk pengantar integral itu sendiri telah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu videonya. Nah, di video sebelumnya, karena integral 2x dx itu sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, yang dimana c ini itu nilainya bisa saja 1, 2, 3, ataupun 10 juta, ataupun berapapun itu. Nah, karena kita nggak tahu nih nilai pasti dari c ini, maka ini dikatakan tak tentu. Nah, sehingga untuk integral 2x dx ini itu dikatakan integral tak tentu karena kita nggak tahu c ini nilainya itu berapa. Jadi itu sedikit gambaran tentang integral tak tentu. Nah, secara umum integral tak tentu itu dari fungsi fx terhadap x dapat ditentukan melalui hubungan berikut ini, yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Jadi ini f kapital, ini f biasa. Nah, yang dimana c ini adalah konstanta, ya. Dan fx ini adalah integran, jadi kita sebut integran. Nah, fx kapital ini merupakan fungsi integral umum, yang dimana fx ini bersifat apabila kita turunkan maka hasilnya adalah fx. Ingat kata Isaac Newton, kalau pengintegralan itu kebalikan dari pendiferensialan. Jadi jika ini kita turunkan hasilnya adalah yang ini. Nah, jika ini kita integralkan hasilnya adalah yang ini. Kayak gitu ya teman-teman, gambaran secara umum tentang integral tak tentu. Nah, kemudian kita masuk ke rumus 1.1, yaitu integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, mungkin rumus ini telah teman-teman dapatkan pada video sebelumnya. Diingat ya video sebelumnya. Jadi rumus 1.1. Nah, misalkan A itu adalah konstanta real sembarang, diingat fx dan gx itu masing-masing merupakan fungsi integral yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya. Maka untuk rumus yang satu, rumus itu adalah integral ax pangkat n dx sama dengan A dibagi N tambah 1 XN tambah 1 ditambah C. Kayak gini ya yang di video sebelumnya. Nah, yang kedua adalah sifat-sifatnya nih teman-teman. Sifat-sifatnya, diingat tadi fx dan gx itu merupakan fungsi integral. Nah, maka untuk sifat pertama, jika terdapat integral a fx dx, maka A-nya ini dapat kita keluarkan dari integralnya karena A itu merupakan konstanta real sembarang. Jadi dapat dikatakan kalau konstanta itu dapat dikeluarkan dari integralnya. Maka integral A fx dx sama dengan A integral fx dx, ya. Ini sama saja sama yang tadi, yaitu yang integral 2x dx dapat kita tulis 2 integral x dx. Kayak gini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, apabila terdapat integral fx ditambah atau dikurang gx dx, maka ini itu bisa kita pisah atau bisa kita tuliskan integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx, ya. Jadi jika terdapat penjumlahan atau pengurangan, kita bisa pisahkan integralnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh soalnya ya.
Misalkan di sini kita diminta untuk cari nilai dari integral 1/2x dx. Nah, nilainya itu berapa? Nah, ingat yang sifat pertama, konstanta ini bisa kita keluarkan. Kan kalau dia ketemu variabel itu dia disebut koefisien ya. Jadi konstanta ataupun koefisien ini bisa kita keluarkan. Kita nggak perlu ikutkan dari integralnya. Maka 1/2 integral x dx itu sama dengan 1/2 kali integral dari x dx itu adalah 1/2 x kuadrat, teman-teman, tambah c. Maka jika kita kalikan, hasilnya adalah ini 1 kali 1 itu 1/4 x kuadrat tambah c. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau kerjakan seperti biasa, maka 1/2 dibagi 2 x kuadrat. Nah, terus ini 1/2 dikali 1/2 ya, 1/2 x kuadrat, maka hasilnya adalah 1/4 x kuadrat tambah c. Jadi sama saja ya teman-teman, mau teman-teman keluarin ataupun teman-teman langsung selesaikan aja, sama saja. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, misalkan di sini integral dari 3/4 x kuadrat ditambah 1/2 x pangkat 3 dx. Nah, teman-teman bisa ikutin yang sifat kedua tadi, yaitu kita pisahkan integralnya. Maka kita selesaikan ini dulu. Integral 3/4 x kuadrat dx ditambah integral 1/2 x pangkat 3 dx. Nah, misalkan kita ambil cara yang sifat ke-1, maka 3/4 integral x kuadrat dx ditambah 1/2 integral x pangkat 3 dx. Sehingga nilai dari integral x kuadrat itu kan adalah 1/3 x pangkat 3. Maka 3/4 kali 1/3 x pangkat 3 ditambah ini 1/2 x pangkat 3 itu hasil integralnya adalah 1/4 x pangkat 4. Maka 1/2 dikali 1/4 x pangkat 4 dx. Sehingga hasilnya adalah, ini bisa kita coret, maka hasilnya itu adalah 1/4 x pangkat 3 ditambah ini kita kali, maka 1/4 kali 2 itu 8 x pangkat, dx nya udah hilang ya teman-teman, yang ini dx nya kita tulis di sini aja. Maka 1/4 x pangkat 3 ditambah 1/8 x pangkat 4 ditambah c. Jadi hasilnya itu kayak gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan tugas pada video sebelumnya, yang dimana soalnya adalah integral dari 3/7 x pangkat 4 dikurang 1/2 x pangkat 2 ditambah 10x dx. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Yang pertama kita keluarin dulu deh yang ini biar lebih gampang. Maka 3/7 integral x pangkat 4 dx dikurang 1/2 integral x pangkat 2 dx ditambah integral, di sini 10 ya, 10 integral x dx. Nah, setelah itu kita selesaikan 3/7
Di sini 1/5 X pangkat 5 dikurang 1/2 kali 1/3 X pangkat 3 ditambah ini 10 kali 1/2 X pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah ini 3/35 X pangkat 5 dikurang 1/6 X pangkat 3, ini 1 ya, ditambah 10 bagi 2 itu 5 X pangkat 2 ditambah C. Jadi jawaban dari tugasnya adalah yang ini. Yang betul, selamat. Mungkin untuk integral tak tentu sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.